Baik, jadi Assalamualaikum ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita akan membahas fungsi trigonometri. Dalam hal ini menggunakan pendekatan segitiga siku-siku. Jadi kita mengingat kembali konsep trigonometri. Nah, kita awali dari pengukuran sudut. Ya. Jadi kita mengingat kembali bahwa mengukur sudut, ya, misalkan di sini ada sudut A, O, B, gitu ya, sudut yang dibentuk oleh dua sinar ini R1 ya, OA dan R2 OB. Nah, ini jadi sudut ini diartikan sebagai rotasi sinar R1 ke R2. Jadi kita menggerakkan begitu ya R1 itu memutar begitu dengan pusatnya O ke arah apa namanya ke arah R2 gitu. Jadi ini kita putar ke sana. Nah, sisi R1 disebut sebagai sisi awal dan R2 disebut sebagai sisi terminal sudut. Kemudian kalau rotasinya ini berlawanan jarum jam ya dari bawah ke atas gitu ya. Ini itu sudutnya positif dan jika sebaliknya berarti berlawanan arah jarum jam atau bergerak ke bawah begini misalkan dari A ke B ini itu adalah sudut negatif. Kemudian untuk ukuran sudut yang sudah kita kenal adalah derajat ya dalam satuan derajat di mana dalam satu putaran penuh itu kita ketahui bersama sebesar 360 derajat atau dengan kata lain satu derajat itu dibentuk dengan memutar sisi awalnya 360 derajat dari satu putaran penuh. Nah, akan tetapi nanti di dalam ilmu matematika yang lain maupun penerapan di dalam fisika misalkan dan beserta turunannya itu biasa menggunakan pengukuran sudut yang lebih alami yaitu ukuran radian ya. Nah, bagaimana itu radian? Itu jadi definisinya adalah jika sebuah lingkaran berjari-jari satu satuan gitu ya, digambar dengan titik sudut theta di pusatnya, maka ukuran theta dalam radian atau sering disingkat sebagai rad itu adalah panjang busur yang mengapit sudut tersebut. Jadi definisinya begini, kalau satu radian itu berarti kalau ada lingkaran gitu ya, atau ya ada lingkaran begitu berjari-jari satu. Nah, kemudian di sini ada busur yang juga sepanjang satu satuan, maka ini yang disebut sebagai satu radian. Nah, sehingga dengan demikian, kalau sudutnya itu adalah separuh putaran, itu sebesar pi radian. Dan seperempat putaran misalkan di sini, itu adalah pi per 2 radian. Dan kira-kira 2 radian itu segini, gitu ya. Jadi kalau 2 radian berarti eh, sudut itu yang mengapit, yang dibentuk itu antara ini jari-jari satu dan panjang busurnya 2 satuan gitu. Itu 2 radian dan seterusnya. Nah, kemudian dengan demikian hubungan antara derajat dengan radian itu adalah seperti ini gitu ya. Jadi dalam 180 derajat itu sama dengan pi radian atau satu radian itu berarti 180 per pi derajat atau satu derajat itu setara dengan pi per 180
radian. Jadi untuk mengubah derajat ke radian dikalikan dengan pi per 180 dan untuk mengubah radian ke derajat dikalikan dengan 180 per pi. Nah, kalau kemudian tidak dinyatakan dalam pi, maka satu derajat itu kira-kira mendekati 57,296 derajat. Atau satu derajatnya itu mendekati 0,01745 radian. Nah, misalkan di sini ada contohnya gitu ya, kita akan mengubah 60 derajat menjadi radian. Maka berarti apa? 60 derajat kalau diubah ke radian berarti 60 derajat dikalikan eh, pi ya per 180 derajat. Jadi kita peroleh ini. Nah, 60 per 180 itu kalau disederhanakan menjadi sepertiga gitu ya. Sehingga ini menjadi pi per 3 radian. Nah, adapun yang kalau sebaliknya, misalkan pi per 6 radian mau kita rubah menjadi derajat, berarti tadi dikalikan dengan 180 derajat per pi. Gitu. Pi dibagi pi 1, 180 derajat dibagi 6 itu berapa? 30 derajat. Nah, itu kira-kira contoh sederhananya. Nah, barangkali sudah juga pernah ketemu di sini di kuliah fisika dasar gitu. Nah, selanjutnya itu tadi sudut ya, pengertian sudut, ukurannya secara umum. Kemudian ada sudut dalam posisi standar, yaitu sudut yang digambarkan pada bidang XY dengan titik puncaknya di titik asal dan sisi awalnya pada sumbu X positif. Itu disebut sebagai posisi standar. Ya, misalkan di gambar A di sini nih. Jadi ada sumbu X dan Y. Nah, ini sudut dalam posisi standar seperti ini. Ini juga posisi standar yang B. Jadi, nah, kalau ada dua sudut yang posisi standarnya sama, itu disebut sebagai sudut koterminal. Jadi sisi terminalnya, sisi akhirnya berimpit. Sebagai contoh di sini adalah sudut pada A dan C itu adalah koterminal. Nah, sudut A ini diperoleh dengan memutar, ya, ini misalkan awalnya di sini sejauh ke sana gitu. Sementara yang C itu diperoleh dengan memutar ini muter gitu kembali ke sana. Ini walaupun begitu ini posisinya suposisi standarnya sama. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini gitu ya. Misalkan kita diminta mendapatkan sudut-sudut koterminal dari 30 derajat dalam posisi standar. Gambarnya ada di bawah ini. Di, untuk sudut positif, untuk mendapatkan sudut koterminal dari 30 derajat yang positif, itu kita tambahkan dengan satu putaran penuh itu ya, yaitu 30 derajat ditambah dengan satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Sehingga
Ini nanti menjadi 390 derajat. Jadi sudut 30 derajat dengan 390 derajat itu sudut yang koterminal. Jadi posisi terminalnya sama. Nah, kemudian untuk sudut negatif, berarti sebaliknya kita kurangi dengan 360 derajat. Itu sama dengan minus berapa? 330 derajat di sini. Jadi dengan artinya apa? Sudut 30 derajat itu koterminal dengan 390 derajat, juga koterminal dengan negatif 330 derajat. Nah, bagaimana dengan yang B, yaitu sudut yang koterminal dari pi per 3 dalam radian. Ini sekarang yang dalam radian. Maka untuk yang B, jadi tetanya adalah sebesar pi per 3 radian. Untuk mendapatkan sudut koterminal positif, maka ditambah dengan 2 pi. Nah, kita tambah 2 pi, nanti hasilnya adalah, ini kita samakan penyebutnya, 2 pi itu berarti kalau dibuat penyebut 3 berarti 6 pi per 3 gitu, sehingga diperoleh ini 7 pi per 3. Jadi koterminal dari pi per 3 adalah, salah satunya adalah 7 pi per 3. Kemudian untuk mendapatkan sudut koterminalnya negatif, jadi sama dengan yang tadi, ini kita kurangi dengan 2. Kita peroleh min 5 pi per 3. Jadi apakah hanya 2 ini? Nah, itu masih banyak gitu. Kalau mau mencari yang lain, sudut yang koterminalnya adalah eh, banyak gitu ya. Jadi dengan menambahkan kelipatan dari 360 derajat, kelipatan bulat gitu. Atau kalau dalam radian berarti ditambahkan atau dikurangkan dengan kelipatan dari 2 pi gitu. Sebagai contoh, ya ini contoh yang ketiga. Ya, ini misalkan kita diminta menemukan sudut ukuran antara 0 dan 360 derajat yang koterminal dengan ukuran dengan sudut ukuran 1290 derajat pada posisi standar. Nah, bocoran jawabannya adalah 210. Tapi bagaimana mendapatkan 210 ini? Gitu. Nah, ini kita eh, caranya adalah ya, dengan membagi gitu kan, satu putaran itu adalah 360 derajat. Nah, maka sudutnya itu kita sebut theta itu ya, tetanya tadi itu adalah 1290 derajat kita bagi dengan 360 derajat gitu. Nanti sisa berapa? Nah, sisa berapanya itulah eh, koterminalnya gitu ya. Nah, kita kalau kita baginya pakai kalkulator nanti ketemunya koma-koma, ya, maka kita baginya dengan apa ini, pistol gitu. Berapa kira-kira itu nanti hasilnya. Eh, ini berarti nolnya sudah bisa kita coret. Berarti tinggal 129, jangan ya, jangan dicoret ya. Atau biarin aja di situ. Berarti 360 derajat. Itu berapa yang nanti menghasilkan 1290 atau yang mendekati.
Berapa? Ini adalah tiga itu ya. Tiga. Nah, tiga nanti hasilnya adalah 1080. Nah, ini kita pakai pembagian biasa. Jadi apa kurangnya berarti satu, ini dua. 210 kan tidak bisa dibagi 360. Berarti ini sisanya. Jadi inilah 210 inilah sudut yang koterminal dengan 1290. Ya, artinya ini kalau dari ilustrasi gambar ini itu kita untuk mendapatkan sudut 1290 itu kita harus muter sebanyak satu putaran itu eh, tiga kali gitu ya. Satu, itu kedua, tiga gitu. Lalu setelah itu nambah lagi sampai sini. Nah, itu kira-kira sudut koterminal. Kemudian selanjutnya dari konsep radian tadi itu kita bisa mendapatkan persamaan untuk mencari panjang busur lingkaran, yaitu misalkan panjang busurnya S dan sudutnya theta, sudut yang ada di panjang hubungan antara jari-jari panjang busur S dengan sudut pusat theta adalah S sama dengan theta kali R. Dan kemudian untuk luas sektor lingkaran dengan sudut pusat theta, dan jari-jari R adalah setengah R kuadrat theta. Tapi ingat ya bahwa ini semua, ya, ini semua itu berlaku kalau tetanya dalam radian. Ya, jadi persamaan ini berlaku kalau tetanya dalam radian, bukan derajat. Gitu. Kalau tetanya derajat, nah salah nanti. Nah, misalkan untuk lebih jelas kita lihat contoh berikut. Carilah panjang busur lingkaran dengan jari-jari 10 meter yang menghadap sudut pusat 30 derajat. Di sini untuk soal A, tetanya masih dalam derajat, maka harus dirubah dulu menjadi radian, yaitu dikalikan pi per 180 derajat. Hasilnya adalah pi per 6, ya, pi per 6 radian. Baru kemudian kita bisa mencari panjang busurnya, gitu. S tadi sama dengan theta kali R. Nah, R-nya di sini sudah dalam meter ya. Berarti pi per 6 dikalikan 10 meter. Jadi hasilnya adalah 10 pi per 6 meter. Kemudian yang B, sudut pusat theta dalam lingkaran dengan jari-jari 4M, ya 4 meter menghadap busur sepanjang 6 meter. Carilah ukuran theta dalam radian. Nah, kalau ini ya sudah dalam meter semua, berarti dari rumus tadi S sama dengan theta R, maka tetanya adalah S dibagi R. Jadi di situ S-nya panjang busurnya 6 meter dibagi 4. Jadi atau 3 per 2 radian. Tuh, ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau belum kita lanjut saja ke sini ya, konsep mengingat kembali konsep
trigonometri. Nah, di sini ada dalam sebuah segitiga siku-siku begitu ya. Ini. Terus di sini sudut yang di sini adalah sudut theta gitu ya. Sudutnya sudut tetanya di sini gitu. Nah, nah di sini kalau kita perhatikan sisi ini disebut kita sisi depan ya. Tingginya segitiga ini berada di depan sudut theta, kemudian alasnya ini berada di samping samping sudut theta. Dan ini kita sebut sebagai apa? Sisi miring. Nah, ini sisi depan, ini sisi samping, sisi miring. Nah, kemudian dari ketiga sisi ini kemudian eh, diperkenalkan perbandingan-perbandingan gitu atau rasio. Ya, yang pertama adalah perbandingan sinus, sinus sudut theta. Ya. Nah, sinus sudut theta itu disingkat dengan sin theta, yaitu perbandingan antara sisi depan, sisi depan dibagi dengan sisi miring. Itu namanya sinus, depan miring. Sisi depan bagi sisi miring, gitu ya. Kemudian perbandingan berikutnya adalah kosinus. Kosinus itu disingkat dengan cos, gitu. Jadi cos theta itu menyatakan perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Gitu. Lalu perbandingan yang ketiga ada tangen. Tangen ini ditulis, ada yang menulis dengan tan, begitu ya. Ada yang pakai TG, kita pakai tan, gitu ya. Yaitu perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi di samping sudut. Nah, jadi tiga itu dulu yang penting ya, dari sinus, kosinus, dan tangen. Misalnya ya di sini. Ini ambil contoh, misalkan di sini ada sudut theta begitu. Terus ini dari segitiga siku-siku di sini ada yang panjangnya, yang panjang apa sisi ini adalah sebut saja satu satuan gitu, dan yang ini dua. Maka sisi miringnya berapa di sini? Sisi miringnya tentu saja akar ya dari Pythagoras, akar satu kuadrat plus dua kuadrat, atau akar satu tambah empat, nanti akar lima. Dengan demikian kan kalau sudut tetanya di sini, berarti sin tetanya adalah apa tadi? Sisi depan dibagi sisi miring. Berarti 2 per akar 5. Kemudian cosinus theta itu adalah sisi samping ya, 1 dibagi sisi miring, akar 5. Bagaimana dengan tangen theta? Tangen theta tadi sisi depan dibagi sisi samping. Berarti 2 per 1 atau 2. Eh, kemudian sampai sini sebelum dilanjutkan, masih ingat gitu ya, perbandingan antara ini, sinus, kosinus, dan tangen.
Silakan jika ada pertanyaan. Baik, selain ketiga ini, ya, kemudian ada tiga perbandingan lainnya, ya. Yang keempat itu adalah kebalikan daripada sinus yang disebut sebagai kosekan, disingkat CSC. Jadi CSC atau kosekan theta itu adalah kebalikan daripada sinus. Jadi sisi miring, ya, sisi miring dibagi sisi depan. Atau dengan kata lain ini adalah kebalikan daripada sinus. Lalu yang kelima itu ada kebalikan dari kosinus yang disebut sebagai sekan, ya, disingkat sek. Gitu. Jadi sekan theta itu kebalikan daripada kosinus, jadi sisi miring dibanding sisi samping. Atau dengan kata lain ini seper atau kebalikan daripada cos. Dan demikian yang keenam ada kebalikan dari tangan yang disebut sebagai kotang, disingkat COT. Ya, tangan theta sama dengan sisi samping dibagi sisi miring atau kebalikan dari tangan. Jadi dengan demikian tadi contoh ini tadi eh, kosekan dari theta dalam kasus ini adalah akar 5/2. Kemudian eh, sekan tetanya adalah akar 5 dan kotangen tetanya adalah setengah. Kemudian beberapa sudut itu memiliki nilai yang istimewa, ya. Bukan nilai yang istimewa, tapi memang sudutnya ini istimewa. Di sini kita ambil 4, ya, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk menghafalkan nilai-nilainya, karena bisa jadi nanti sering muncul, sehingga kalau sudutnya seperti ini kita tidak, barangkali nanti kita tidak perlu menggunakan kalkulator begitu, ya. Nah, ini ada cara lama untuk mengingatnya, yaitu kita buat tabel begini yang apa, baris atau baris pertama itu adalah berisi sudut, ya, jadi 0, 30, 45, 60, dan 90. Lalu tiga baris berikutnya ini perbandingan trigonometrinya, gitu ya. Sin, cos, dan tangannya, gitu. Nah, nilai-nilainya kita kita mulai dengan membuat ini semuanya di dalam yang kolom sinus, ya, itu kita isi dengan setengah akar, gitu. Ini setengah akar. Lalu di dalam tanda akar kita isi mulai dari 0, gitu ya. 0, ini 1, 2, ini 3, ini 4, gitu. Ya, lalu kemudian kita hitung. Nah, gitu. Akar 0 adalah 0 kali setengah berarti 0, gitu. Dan akar 1 kali setengah berarti setengah. Artinya sin 0 derajat itu 0, sin 30 derajat setengah, nah, sin 45 derajat setengah akar 2,
sin 60 derajat setengah akar 3. Sin 90 itu setengah kali akar 4. Akar 4 itu kan 2. Dan setengah kali 2 sama dengan 1. Oke, bagaimana dengan cosnya? Nah, cosinusnya itu kita balik. Kita isinya terbalik dari kanan gitu. Jadi ini kan ada angkanya 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ini kita isikan terbalik. Kita mulai dari berapa? 1 gitu. Terus setelah 1 di sini adalah setengah akar 3 gitu. Terus nah ini setengah akar 2 ini tetap di sini. Dan lalu di sini setengah terakhir 0. Kemudian bagaimana dengan tangan? Tangannya, kalau kita lihat dari eh, definisi ini, gitu ya, bahwa tangan itu adalah sisi depan bagi sisi samping, itu nampak bahwa tangan itu tidak lain adalah perbandingan antara sinus dan kosinus. Jadi, jadi di sini tangannya adalah nilai sin dibagi nilai cos. Jadi 0/1. Ini 0/1 itu berarti ya 0. Gitu ya. Kemudian setengah dibagi setengah akar 3. Itu hasilnya 1/akar 3 gitu. Atau dirasionalkan menjadi 1/3 akar 3. Lalu tangannya 45 berarti setengah setengah akar 2 per setengah akar 2 sama dengan 1. Kalau ini berarti sudut 60, setengah akar 3 per setengah berarti akar 3. Dan 90 gimana? 1/0. Ini kan tidak ada gitu ya. Ya, tidak tidak ada. Artinya sudut 90 tidak memiliki tangan. Jadi bisa kita ringkas begitu. Nah, selain itu ada sudut lain, yaitu sudut 37 dan 53 derajat yang nanti nilai sin dan cosnya itu berkebalikan. Ini bisa dicek ya. Sin 37 itu mendekati 0,6 atau 3/5. Cos 37 itu 0,8 atau 4/5. Tangannya 3/4. Nah, sudut 53 itu sinnya yang 0,8 atau 4/5, cosnya 0,6 atau 3/5, dan tangannya 4/3. Nah, untuk penerapan dari konsep perbandingan trigonometri ini bisa kita lihat pada contoh berikut ya. Yang pertama di sini ada segitiga ABC dengan eh, salah satu sudutnya itu 30 derajat di sini. Sisi itu satu sisi miringnya 12 dan dua sisi lainnya belum diketahui yaitu A dan B. Nah, untuk mengetahui nilai A dan B, kita bisa menggunakan konsep perbandingan trigonometri. Misalkan untuk mencari sisi A, kita gunakan perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Yang itu adalah perbandingan sinus. Sinus theta tadi adalah apa? Depan dibagi miring. Dalam hal ini di situ sin 30 ya, sudutnya theta 30. Sisi di depan 30 itu adalah A dan sisi miringnya 12. Kemudian kita kalikan silang konsep biasa itu. Ini kan artinya sin 30 ini. Jadi A kali sama. Berarti A-nya sama dengan 12 dikalikan sin 30 derajat. Lalu kita masukkan nilainya. Sin 30 derajat itu dari tadi sudut istimewa, yaitu setengah. Nah, jadi hasilnya hanya
Bagaimana dengan yang B? Kalau yang B, perbandingan trigonometri yang menghubungkan antara B dengan sisi miring ini adalah perbandingan cos. Yaitu cos 30 derajat itu sama dengan B per 12. Jadi dengan kata lain B sama dengan 12 cos 30 derajat. 12 dikalikan berapa? Cosnya 30 derajat adalah setengah akar 3. Jadi B-nya adalah 6 akar 3. Kemudian yang lebih praktis lagi itu kita temukan pada saat mungkin kuliah fisika ya ketika membahas vektor ya kan itu eh, nah ini sering kita temui gitu ya atau mungkin dulu pas kuliah fisika mungkin agak bingung. Nah ini mudah-mudahan dengan setelah kita mengenal konsep trigonometri lebih jauh ini nggak bingung lagi gitu. Jadi misalkan di sini ada vektor gaya F ini ya vektor gaya F ini ya ini F dengan besar 100 Newton gitu. Dan arahnya membentuk sudut 37 derajat. Berarti sini 37 derajat terhadap sudut X. Tentukan panjang proyeksi vektor atau komponen gaya F terhadap sumbu X ya disebut Fx dan sumbu Y disebut Fy kan kita dulu memproyeksikannya begini ya. Jadi kita tarik garis lurus. Nah, inilah yang disebut sebagai apa? Eh, komponen vektor F terhadap sumbu X disebut Fx. Lalu yang komponen terhadap sumbu Y-nya ini kita tarik garis lurus. Nah, ini ke sana itu adalah Fy. Nah, nah, untuk mencari Fx dan Fy, nah, kita bisa menerapkan konsep trigonometri pada segitiga ini. Perhatikan. Terus panjang sisi yang di depan 37 itu kan sama dengan Fy gitu. Jadi ini ini nanti panjangnya sama dengan Fy gitu yang atas ini ya. Ini. Ini ya X di sini berarti kita bisa menganggapnya ini adalah sebuah segitiga gitu. Nah, dengan sisi miring F, sisi depan sudut FY, sisi samping sudut Fx gitu. Jadi ya ini kita replace begitu ke sini menjadi segitiga siku-siku dengan sisi miringnya F, sisi depan sudut FY, sisi sampingnya Fx. Jadi kita bisa lalu kita menggunakan perbandingan sinus gitu ya. Sinus 37 ya dari segitiga ini sama dengan sisi sampai depan yaitu FY dibagi sisi miring F. Jadi dengan kata lain FY adalah F sin 37 derajat. Kita masukkan angkanya. F-nya adalah 100 Newton. Sin 37-nya dari tabel tadi 3/5 dikalikan atau 0,6. Di 100 Newton kali 0,6 berarti 60 ton gitu ya. Kemudian perbandingan berikutnya yang menghubungkan antara Fx dengan F adalah perbandingan cos, ya, yaitu sisi samping dibagi sisi miring, berarti Fx per F, atau dengan kata lain
fx-nya sama dengan F kali cos 37. Kita masukkan angkanya. F-nya 100 Newton, cos 37-nya 0,8. Jadinya 80 Newton. Ini penerapan yang lebih praktis, ya lebih sering pernah kita hadapi. Selanjutnya eh, kita bahas fungsi trigonometri, ya, fungsi trigonometri dalam bentuk sudut atau dalam posisi standar dalam koordinat kartesius gitu ya, dua dimensi x dan y, sumbu x dan sumbu y. Jadi kalau tadi kita mempelajarinya secara umum, kalau sudutnya ada segitiga siku-siku gitu, sudutnya di sini theta, maka perbandingan sinus dan kosinusnya itu adalah dinyatakan dalam perbandingan sinusnya berarti sisi depan bagi sisi samping dan seterusnya, ya. Nah, eh, ke depan kita akan menggunakan yang lebih umum begitu, yaitu kalau ini ada di koordinat kartesius. Misalkan di sini ada titik P. Nah, ada titik P ini koordinatnya x, y, dan kita tarik garis lurus begitu ke arah sumbu x ini dan ke arah sumbu y, sehingga membentuk segitiga eh, PQO gitu ya, atau OPQ, ya, segitiga OPQ. Dan tentu saja kita bisa mencari hubungan antara X, ya, Y, dan R, ya, dari teorema Pythagoras, yaitu R-nya adalah akar X kuadrat plus Y kuadrat. Dengan demikian nanti secara lebih umum kita bisa mendapatkan perbandingan sinus theta di situ adalah Y per R, ya. Y-nya sisi depan, R-nya sisi miring, begitu, dan cos theta-nya adalah X per R, tangen theta-nya Y per X. Dengan kata lain juga berarti kosekan dari theta adalah R per Y, sekan theta-nya R per X, dan kotangen theta-nya adalah X per Y. Dan kemudian sudut-sudut istimewa, ya. Kalau tadi kita mengenal, tadi sudah bagaimana cara mengingat itu nilai perbandingan trigonometri dari sudut 0 sampai 90. Nah, ini tambah lagi 180 dan 270. Atau dinyatakan dalam radian, 0 derajat ya 0, 30 derajat itu pi per 6, 45 derajat pi per 4, 60 derajat pi per 3, 90 derajat pi per 2, 180 derajat pi, dan 270 derajat 3 pi per 2. Ini nilai-nilainya seperti ini. Nilai sin, cos, tangen. Nah, yang utama sebenarnya ini. Sin, cos, dan tangen. Nah, gambarannya di samping ini. Sudut 30 derajat itu kira-kira segini. Itu 45 sampai sini. 90 ya sampai dari X menyentuh sumbu Y tegak gitu ya. Lalu kalau sudah 80 ya dari X ke kanan ya, mendatar kanan itu sudutnya ditarik ke sana sampai menyentuh ini, belah kiri. Dan kalau 270 berarti sampai ke sumbu Y negatif. Kemudian ada istilah sudut acuan, yaitu pengertiannya ya, misalkan theta tadi ya, misalkan theta dalam posisi standar, posisi standar tadi adalah posisi di mana sudutnya itu diukur terhadap sumbu X, ya.
Jadi saya ulangi ya. Eh, Terkait dengan sudut acuan gitu, untuk theta dalam posisi standar ya, posisi standar tadi itu pengertiannya adalah sudutnya itu diukur terhadap sumbu X positif ya, misalkan ini theta gitu. Sudut acuan ini diberi lambang theta garis atas ya, atau theta bar ya. Sudut acuan theta bar yang berkait dengan theta adalah sudut lancip yang dibentuk oleh sisi terminal theta dan sumbu X ya. Ini sumbu X mau sumbu X negatif maupun positif ya. Sebagai contoh di sini, yang kalau yang pertama ini karena posisi terminalnya itu di sini, maka di sini sudut acuan theta ya sama dengan theta barnya sama dengan theta. Nah, kemudian untuk di sini misalkan ini sudut theta seperti ini, yang hitam ya. Maka sudut acuan theta barnya adalah sudut ini kan sudut tumpul, adalah sudut lancip ini theta barnya di sini yang dibentuk antara sisi terminal ini dengan sumbu X. Untuk sudut ini ya, ini sudut acuannya adalah terhadap O. Nah, kalau sudut ini ya, itu sudut acuannya ya. Itu sudut lancip dan sudut acuan. Sebagai contoh di sini sudut acuan untuk theta sama dengan 5 pi per 3 radian. Itu berapa? Dan untuk 870 derajat itu berapa? Sudut 5 pi per 3 radian itu posisinya kalau digambar seperti ini. Ini sisi terminal. Maka sudut acuannya itu berada di sini. Nah, berapa sudut acuannya? Di sini theta bar itu kita cari. Kita ingat bahwa apa namanya ini satu lingkaran penuh itu kan 2 pi radian. Berarti ini kan sisanya begitu ya. Atau kalau kita gunakan begini, theta bar ditambah dengan 5 pi per 3 itu sama dengan 2 pi. Atau artinya theta barnya adalah 2 pi dikurangi apa, 5 pi per 3. Tahu, nah di ini adalah 6 pi per 3 dikurangi 5 pi per 3. Jadi ini adalah pi per 3. Itu. Jadi ini itu. Kemudian yang ini 870 itu berapa ya?
itu kan muter banyak gitu ya. Nah, karena tadi sudut acuannya adalah sudut lancipnya, berarti sudut acuannya yang ini. Berapa ini? Kalau ini kayak cara dengan tadi, karena ini sudutnya lebih dari 360 derajat, maka langkah pertamanya adalah kita cari dulu sudut koterminalnya, koterminalnya dulu dari 870 derajat. Ya. Jadi kita bagi 870 derajat dibagi 360 derajat. Ini nanti kayaknya dua gitu ya, 2 kali 360 derajat 220. Terus kita kurangi ini 50. Nah, jadi koterminalnya adalah 150. 150. Ini kita gambar ulang begitu ya. Ini sudut ininya adalah tetanya 150. Ini nih, teta barnya di sini. Nah, perhatikan ini. Dari gambar ini maka berlaku teta bar ditambah 150 derajat itu sama dengan sudut lurus yaitu 180. Sehingga teta barnya adalah 180 derajat min 150. Berarti itu 30 derajat. Nah, itu sudut acuan. Selanjutnya, nah, me- untuk keperluan, kenapa toh kita perlu eh, mengenal sudut acuan? Nanti kaitannya kalau kita mencari nilai sudut perbandingan trigonometri sudut-sudut yang lebih dari mungkin lebih dari 90 ya, lebih dari 180 atau mulai dari lebih dari 90 sampai seterusnya kelipatan dari 360. Nah, maka kita kenal atau kita apa tadi daerah gitu ya, daerah di dalam posisi apa tadi, nah, posisi standar tadi ya namanya. Itu tadi dalam koordinat kartesiusnya itu tadi kan membagi ini menjadi 4 kuadran. Ya. Di kuadran satu, kuadran kuadran satu, kuadran dua, kuadran tiga dan empat gitu. Nah, di masing-masing kuadran itu tandanya tanda perbandingan trigonometrinya itu berbeda. Kalau di kuadran satu semuanya bernilai positif. Jadi di kuadran satu itu sin tangen ya sin cos tangen kotangen seterusnya itu positif. Kemudian di kuadran 2 yang bernilai positif hanya sinnya serta kebalikannya yaitu kosekan. Nah, lainnya negatif. Kemudian di kuadran 3 yang bernilai positif adalah tangannya saja serta kebalikan dari tangan yaitu kotangan. Lainnya negatif dan di kuadran 4 yang positif adalah kosnya atau yang lainnya berarti serta kebalikannya kos yaitu sekan. Lainnya berarti negatif. Nah, ini bisa kita ingat dengan kata bantu di sini. You can remember this all as ya. All students take calculus. Ya, all ya kuadran satu all, kuadran 2 sin, kuadran 3 tangen, kuadran 4 cos. Maksudnya gimana? Atau gunanya gimana? Itu adalah misalkan di sini yaitu untuk mengevaluasi fungsi trigonometri untuk sudut sembarang. Sudut sembarang. Misalkan utamanya yang sudut-sudut lebih dari 90 derajat. Nah, langkah-langkahnya berikut ya. Yang pertama, kita temukan dulu sudut acuannya.
yang berkaitan dengan sudut theta. Caranya kayak tadi. Kemudian kita tentukan tandanya. Nah, tanda fungsi trigonometri dengan memperhatikan kuadran tempat theta berada dan tentukan nilainya. Nah, nilai fungsi trigonometri theta sama kecuali mungkin untuk tanda dengan nilai fungsi dari trigonometri eh, theta bar tadi. Supaya lebih jelas kita lihat contoh ini. Berapakah nilai sin dari 240 derajat? Ini sebelum ke kalkulator gitu ya. Sama dengan berapa? Nah, tadi langkahnya yang pertama adalah kita cari sudut acuannya dulu. Sudut acuan dari 240 derajat. 240 derajat itu di kuadran berapa ya? Ini kan 90 sampai ini 180, ini kan 270 ya. Berarti kira-kira di sini 240. Nah, sana. Itu adalah theta berapa? 240 derajat. Nah, berarti sudut acuannya kan ini sudut yang diukur terhadap sumbu X ya. Dan ini hubungannya apa? Gitu kan. Berarti ini kan sama dengan kita dapat begini 240 derajat itu sama dengan ini kalau ini theta bar gitu ya. Itu sama dengan 180 derajat ditambah theta bar tadi itu di sini. Karena ini sampai sini itu 1 derajat. Jadi theta barnya adalah 240 derajat min 180. Jadi theta barnya itu berapa ini? 60 derajat. Nah, sekarang eh, sudut 200 derajat kan di kuadran 3. Maka nanti begini nilainya. Sin 240 derajat itu sama dengan sin sementara ya, sin berapa? 60. Nah, kemudian tadi kita lihat di kuadran 3. Di kuadran 3 itu nilai yang positif hanya tangen. Berarti sinnya itu negatif. Berarti ini tadi adalah min. Nah, itu. Berarti min. Nah, sin 60 berapa? Kita lihat di kotak tadi. Sin 60 itu tengah akar 3. Berarti ini nilai dari sin 240 adalah min setengah akar 3. Yang B kalau 495 ini berapa ini? 495 ini karena lebih dari 360 maka apa tadi kita bagi tadi gitu ya. Kita cari koterminalnya. Cari dulu koterminalnya. Itu 95 dibagi 360 gitu. Satu ya. 360 sisanya ini 5 ini 9 kurangi 3 jadi 135 gitu. 135 kita gambar kira-kira di mana? 135 itu antara 90 dan jadi tetanya di sini. Maka teta barnya di sini. Nah, itu. Ya. Jadi kalau ini tadi 135 derajat, maka berlaku eh, kalau dalam ini berarti teta
ditambah theta bar itu sama dengan 180 derajat. 135 derajat ditambah theta bar 180. Atau theta barnya adalah 180 derajat dikurangi 135 derajat, yaitu berapa? 45. Nah, dengan demikian, karena 45, nah, saya buatkan dulu. Ya. Berarti, dan 135 itu ada di kuadran 2. Berarti kotangan 495 itu sama dengan kotangan 135. Berarti sama dengan sementara gitu ya. Kotangan 45. Nah, karena di kuadran 2 itu yang positif hanya sinnya, berarti tangannya negatif. Berarti ini nanti tandanya di sini negatif. Nah, kotangan 45. Berapa kotangan 45? Kita lihat di tabel ini. Kotangan 45, kot 45. Nah, 1. Nah, berarti ini nilainya min 1. Nah, tentu saja untuk keperluan praktis, untuk sudut-sudut yang eh, apa namanya, dia bukan koterminal dari sudut-sudut istimewa, itu kita, atau sudut apa namanya, sudut acuannya tidak istimewa, kita menggunakan kalkulator. Berikutnya di akhir-akhir ini yang perlu kita ingat kembali adalah nanti ada identitas trigonometri begitu ya. Mengenai pembuktiannya tidak kita bahas di sini. Jadi di sini ada beberapa identitas dasar. Yang pertama adalah identitas kebalikan atau resiprok ya. Jadi kosekan itu kebalikan dari sinus ya. Jadi kosekan theta sama dengan sepersin theta, lalu sekan theta itu sepercos theta, dan kotangen theta adalah sepertangen theta. Dan juga tangen theta itu sin theta per cos theta, dan dengan kata lain kotangen theta adalah cos per sin. Dan eh, identitas Pythagorean yang ini pembuktiannya kita bahas. Ini silahkan diingat-ingat bahwa sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu sama dengan 1, dan tangen kuadrat theta plus 1 sama dengan sekan kuadrat theta, serta 1 plus kotangen kuadrat theta sama dengan kosekan theta, kosekan kuadrat theta ya. Biasanya yang perlu kita ingat yang ini gitu. Berikutnya ada inverse trigonometry. Inverse trigonometry. Inverse dari sinus itu disebut sin pangkat min 1 gitu ya. Dibaca sin inverse gitu. Sin inverse sinus dari X sama dengan Y itu jika dan hanya jika sin Y sama dengan X. Kemudian fungsi inverse cosinus trigonometri dari X ya, inverse cos X itu sama dengan Y jika dan hanya jika cos Y sama dengan X. Dan tangen inverse X sama dengan Y jika dan hanya jika tangen Y sama dengan X. Jadi misalkan ini kayak tadi misalkan kan begini. Tadi di atas kita sudah mengenal bahwa sin 30 itu adalah setengah. Ini bermakna atau dalam kata lain bisa ditulis begini ya, sin inverse
dari setengah itu adalah 30 derajat. Ya, atau tangan 45 derajat itu satu. Artinya tangan invers dari satu itu adalah 45 derajat. Dan ini eh, secara praktisnya itu kita temukan untuk mencari jalan contoh ini ya. Contoh ini saya ambil contoh ya. Contoh praktis di dalam konsep mencari resultan vektor. Nah, itu. Misalkan di sini eh, tiga buah vektor gaya seperti ditunjukkan pada gambar ya. Ada F1, F2, F3 mempunyai besar 3 Newton, 4 Newton, dan 10 Newton dengan sudut theta 37 ini. Ya, sudut theta 37. Di sini ada tanda kotak antara F3 dan F2 itu artinya F2 dan E3 ini tegak lurus, jadi sudutnya antara ini 90 derajat. Pertanyaannya tentukan besar dan arah resultan ketiga vektor. Ini sambil juga menerapkan konsep perbandingan trigonometri tadi ya. Nah, tentu langkahnya kita gambar ulang. F2 kita proyeksikan dulu ke sumbu X. Kita sebut sebagai F2X. Terus proyeksinya ke sumbu Y. Kita sebut sebagai F2. Dan demikian juga F3. F3 ini F3Y dan proyeksinya ke arah sumbu X adalah F3. Maka tentu dari konsep konsep fisika dulu yang pernah kita pelajari itu bahwa eh, kita cari dulu komponen-komponennya gitu ya, bahwa F1X karena F1 ini sudah searah sumbu X berarti ya sama dengan F1 gitu aja. Nah, berarti jadi besarnya 3 Newton gitu. Lalu F2X dari hubungan ini segitiga ini maka F2X itu adalah F2 cos theta atau F2 cos F2-nya tadi 4 Newton gitu ya. 4 kali cos 37. Cos 37 kalau lupa kita ingat kembali. Kita lihat catatannya cos 37 em, 4 per 5 atau 0,8. Ya. Jadi 4 kali 0,8 itu 3,2 dan F3X-nya. Nah ini F3X ini sekarang dia membentuk sudutnya begini. Nah, sudutnya itu adalah theta ditambah 37 tambah 90 gitu. Atau sudut sudut apa namanya sudut apa tadi acuan untuk F3 itu adalah theta barnya itu berarti sisanya gitu. 90 tambah ya kita sebut theta bar gitu ya. Itu 90 plus 37. Jadi sama dengan 100 ya begini. Sorry. Jadi theta barnya adalah 180 derajat min 90 derajat plus 37. Ya, ini 50
3 derajat. Berarti di sini eh, F3 cos, kemudian ini di kuadran 2 ya, di kuadran 2. Di kuadran 2 itu tadi sinnya yang positif, berarti cosnya nih negatif gitu. Berarti ini adalah dikalikan min cos 53 gitu. Jadi terus F3-nya 10 Newton dikalikan dengan min cos 53. Cos 53 itu adalah 0,6. Jadi ketemu min 6. Nah, terus semuanya dijumlahkan itu menghasilkan Rx ya. 3 tambah 3,2 itu 6,2 ditambah min 6. Berarti dikurangi 6 tinggal 0,5. Lalu ke arah sumbu Y, F1Y-nya 0 karena tidak dia searah sumbu X, lalu F2Y-nya tentu saja F2 sin 37, berarti 4 dikalikan 0,6 itu 2,4. Lalu F3Y-nya F3 ini sin 45. Ini di kuadran 3, di kuadran 2 sorry, sinnya positif berarti 4 kali, sorry 53 ya, 53. Berarti 4 kali 53, 53, 53 sin 0,2 semuanya dijumlahkan 0 tambah 2,4 tambah 3,2 kita sebut RW itu adalah 5,6. Nah, itu. Nah, eh, resultan totalnya itu R sama dengan akar RX kuadrat plus RY kuadrat kan gitu ya. Nah, sekarang yang kita tadi kan maksudnya pengen, nah ini arah R itu yang kemudian kita menggunakan trigonometri yaitu dari tangen inverse atau gini, tangen dari tangen theta itu sama dengan RY per RX. Atau dengan kata lain, eh, tetanya itu sama dengan tangen inverse RY per RX. Tangen inverse RY-nya tadi 5,6, jadi 0,6. Nah, ini bisa kita cari dengan menggunakan kalkulator. Nah, kita menggunakan bantuan kalkulator karena angkanya tidak bulat. Begitu. Dengan menggunakan bantuan kalkulator maupun di sini Wolfram ya, nanti kita dapatkan, nah caranya begini ya, kita inputnya itu bisa begitu. Tangen invers ini hasilnya adalah kalau dalam radian itu 1,53, kalau dalam derajat 87,95. Jadi ini tadi hasilnya 1,535 radian atau ini 87,95 derajat. Jadi itu penerapan atau dari konsep invest trigonometri. Baik, dengan demikian untuk pertemuan kita membahas atau mengingat kembali konsep trigonometri sudah selesai. Semoga bermanfaat dan silakan nanti
diperbanyak dengan latihan-latihan yang sampai ketemu lagi.